Ismail dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi. Apa itu komunikasi? Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, ia ingin juga mengetahui apa yang terjadi pada dalam dirinya. Oleh karena itu, mereka berkomunikasi. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, istilahnya akan terisolasi dari masyarakat. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan pada keseimbangan jiwa. Yang kedua ialah komunikasi adalah suatu kebutuhan. Banyak pakar menilai komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seorang dalam bermasyarakat. Menurut Profesor Wilbur Scrum, bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang ketiga ialah fungsi dasar manusia berkomunikasi. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan. Yang kedua, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Ruang lingkup. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi insani atau human communication, atau bisa disebut komunikasi antar manusia. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan lain komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia. Komunikasi adalah suatu transaksi proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya. Oleh karena itu, jika kita berada dalam situasi berkomunikasi, kita memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain seperti kesamaan bahasa atau kesamaan arti simbol yang digunakan dalam komunikasi. Tiga prinsip dasar komunikasi, yakni yang pertama, komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang kedua, jika daerah tumpang tindih menyebar dan menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, makin besar kemungkinan yang tercipta untuk berproses komunikasi yang efektif. Lingkup komunikasi terdiri 6 bagian. Yang pertama, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok, adalah sekumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Dan yang keempat adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah antar seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Yang kelima adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah yang terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal atau juga informal. Dan yang keenam adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, surat kabar, majalah, atau elektronik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.